Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raudatul Sipas Tompul dari Unit 2 Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe, Aceh Utara. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang presentasi makalah saya yang berjudul Pengertian Akhlak, Moral, dan Etika serta perbedaan dan persamaannya. Adapun rumusan pembahasan masalah kita pada kesempatan kali ini yaitu 1. Apakah pengertian akhlak, moral, dan etika? Dan kedua, rumusan pembahasannya yaitu perbedaan dan persamaan dari akhlak, moral, dan etika. Akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khuluq, yang berarti tingkah laku, budi pekerti, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khulqun, yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholik, yang berarti pencipta. Ibnu Athir menjelaskan bahwa hakikat makna al-haq itu ialah gambaran batin manusia yang tepat. Yang dimaksud adalah jiwa dan sifat-sifatnya. Sedangkan kholqun merupakan gambaran bentuk luarnya. Yang dimaksud adalah raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Sedangkan menurut Muhammad Bakar Jabir Al-Jaziri mengatakan, akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik atau buruk dan juga terpuji dan tercela. Dengan demikian, akhlak adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Kemudian setelah membahas akhlak, kita akan membahas moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai padanan kata dengan mos, moris, manner mores atau manners dan morals. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Adapun pengertian lainnya, moral adalah suatu ajaran, wejang-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak. Kemudian yang ketiga yaitu etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sementara etikos berarti susila, keadapan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Selain itu, pengertian etika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan nilai dan moral yang menentukan perilaku seseorang atau manusia dalam hidupnya. Dari beberapa definisi di atas dan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki. Setelah itu kita mengetahui pengertian dari akhlak, moral, dan etika. Lalu kita akan melihat bagaimana perbedaan dan persamaan dari ketiga hal tersebut. Memasuki rumusan pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan dan persamaan dari akhlak, etika, dan moral. Yang pertama yaitu perbedaan akhlak, etika, dan moral. Adapun perbedaan akhlak, etika, dan moral
memiliki 3 perbedaan, yaitu pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara moral dan etika merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu filsafat. Kemudian kedua yaitu menurut Al-Mawardi, akhlak adalah bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu atau Al-Quran dan hadis. Sementara etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akalan pikir manusia. Dan moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran budaya dan tradisi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Kemudian ketiga perbedaan akhlak, moral, dan etika yaitu menurut Al-Ghazali, akhlak tidak bersifat rasional atau dorongan, nafsu. Sementara moral senantiasa bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi, dan tuntutan manusia. Sementara etika bersifat hasrat akalnya atau perbuatan yang dilakukannya, bukan berdasarkan pada keinginan batinnya, tetapi keinginan dari ide yang muncul pada dirinya. Setelah kita membahas tentang perbedaan akhlak, moral, dan etika, kita masuk pada persamaan akhlak, moral, dan etika. Adapun persamaan akhlak, moral, dan etika memiliki 3 persamaan, yaitu pertama, menurut Abdul Majid, akhlak, moral, dan etika yaitu memiliki kesamaan, sama-sama membahas atau mengajarkan tentang baik dan buruk. Kemudian kedua yaitu jika dilihat dari fungsi dan peranan masing-masing, bahwa akhlak, moral, dan etika sama-sama berorientasi kepada tingkah laku seseorang dengan tataran baik dan buruk dan menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, dan tentram. Ketiga, persamaan dari akhlak, moral, dan etika adalah bertujuan untuk menjadi penanda atau pengingat seseorang untuk bertindak yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik dalam agama maupun di lingkungan masyarakat. Terakhir, persamaan akhlak, moral, dan etika yaitu persamaan akhlak, moral, dan etika sama-sama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, tabiat, ataupun perangai yang baik maupun perangai yang buruk. Baiklah, kita masuk kepada penutup dari presentasi saya. Demikian presentasi makalah yang saya telah buat dan presentasikan, yaitu mengenai akhlak, moral, dan etika serta perbedaan dan persamaannya. Sejatinya pada diri manusia sudah terdapat akhlak, etika, dan moral. Manusia hanya tinggal menggunakannya dengan baik dan benar, serta sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk beragama dan makhluk bersosial. Untuk itu gunakanlah dan lakukanlah apa yang tertanam dalam benak kita masing-masing dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, yang bermanfaat bagi agama kita, dan juga serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa tercinta. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.